Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi-Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, dan kita kembali ketemu di Ulas Berita. Dan seperti biasanya, Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan bahas kembali tentang terkini penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak, Den, ya, dari Kejati. Kemudian ada topik kedua, apa dia, Den? Terkait perkara fee 20% Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel pada dugaan korupsi gratifikasi atau penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Keramat Raya Talang Kelapa pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Banyuasin pada APBD Sumsel tahun 2023, Kak. Oke, penonton SN yang Dedi bacakan tadi itu di sesi kedua. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke-276, Minggu 25 Mei 2025. Ya. Dan kita yang pertama akan membahas tentang Pasar Cinde. Ya. Dan ini menarik sekali, Dedi, ya. Baik di Suara Nusantara edisi cetak, di koran sn.com, jejaknegeriku.id, dan YouTube dan SN ini kita sering kali mengulas dan membuat berita tentang Pasar Cinde, baik itu terkini dari Kejati Sumsel, kemudian ada dari pengamat, dan juga kita mulai menyentuh ke pedagang. Dan yang terakhir kita ada komentar dari Deputi Kamaki Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Peri Kurniawan, yang berharap Kejati Sumsel segera menuntaskan perkara ini, karena ini terkait dengan nasib pedagang, pedagang. Dan beritanya sudah kita terbitkan, di koran sn.com, ya. Sudah, Kak. Yang penasaran silakan klik koran sn.com. Dan malam ini kita ulas berita tersebut bersama Dedi Suhendra. Silakan, Dedi. Ya, Kak, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan, Kak, ya, berharap agar Kejati Sumsel segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Karena menurut Ferry, penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut terkesan terlalu berlarut-larut dan sudah cukup lama. Makanya kata Ferry, agar ada kepastian hukum segera tetapkan tersangkanya, karena dikatakan Ferry terkait penyidikan dugaan kasus korupsi yang terlalu lama itu kasihan nasib para pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Cinde, Kak. Dan ada beberapa direct message dan WA yang masuk ke saya secara pribadi yang berkomentar tentang Pasar Cinde, dan ini juga terkait dengan pedagang, yang pedagang yang selama ini nyaman berjualan di Pasar Cinde yang lama, dan sekarang ini mungkin tidak ada yang tidak berdagang lagi, kemudian ada yang berdagang tapi di sekitar wilayah tersebut, dan mereka sangat berharap penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini segera dituntaskan. Komentar dari Kejati Sumsel yang terkininya apa nih, Dad? Silakan. Ya, komentar dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak, ya, mengatakan bahwa proses penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak tersebut masih dilakukan proses penyidikan hingga saat ini, Kak, ya, di mana menurut Fani Yulia Kasari SMH dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel tetap akan memanggil para saksi guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut, Kak. Kembali kita ulas soal pedagang Pasar Cinde, Dan, ya. Kak. Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan bercerita banyak dan mengulas tentang pedagang ini, Dan, ya. Apa cerita dan ulasan Kak Ferry tentang pedagang Pasar Cinde saat ini? Silakan, Dedi. Ya, Kak, terkait pedagang Pasar Cinde tersebut, Kak, ya, menurut Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki bahwa sangat terkait pembongkaran Pasar Cinde untuk dibangun pasar modern, namun pembangunnya mangkrak sangat berdampak bagi para pedagang tersebut, Kak. Karena menurut Ferry, dulu sebelum Pasar Cinde tersebut dibongkar, Kak, ya, di dalam gedung Pasar Cinde tersebut para pedagang menggantungkan hidupnya sehari-hari untuk berjualan, Kak, ya. Sehingga banyak sekali para pedagang yang berjualan. Namun dengan dibongkarnya Pasar Cinde tersebut, para pedagang tersebut menempati tempat los pedagang sementara yang berada di pinggir jalan. Namun los pedagang sementara tersebut tidak bisa menampung seluruh para pedagang yang tadinya telah berjualan di dalam Pasar Cinde tersebut, Kak. Oke, ini dikaitkan juga dengan penyidikan yang sudah terlalu lama, Ded, ya, dan belum ada tersangka, Ded, ya. Kak Ferry mengaitkan ini, ya, bagaimana dengan nasib pedagang kalau penyidikannya terlalu lama, ya. Karena ini kan soal kepastian hukum, dan ini ada di dalam berita yang sudah kita terbitkan di koran sn.com, ya. Silakan, Dedi. Ya, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki mengatakan, Kak, ya,
penetapan tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi tersebut harus segera dilakukan oleh Kejati Sumsel guna kepastian hukum terkait perkara tersebut, Kak. Karena menurut Ferry, apabila pihak pemerintah daerah ingin melanjutkan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak tersebut, maka harus jelas kepastian hukumnya. Dari itulah Ferry berharap agar tersangkanya dapat segera ditetapkan oleh Kejati Sumsel, Kak. Oke, kita mengulas sedikit ya. Kalau kita berjalan di sekitar Pasar Cindi sekarang ya, memang tidak seperti dulu, Dit ya. Dan kesannya itu kalau dulu ramai ya, menjadi primadona ya, orang yang berkunjung ke sana, hiruk pikuk terjadi aktivitas ekonomi yang sangat banyak ya. Kemudian parkir juga padat ya. Tapi sekarang di sana itu ya seperti kita lihat ya, sudah ditutup dengan seng-seng ya. Memang ada pedagang tapi tidak sebanyak dulu lagi, Dit ya. Dan kita bertanya-tanya juga, Dit ya, pedagang yang lama dulu kemana sebenarnya, Dit ya? Dan ini kalau dikaitkan dengan penyidikan, memang segera harus dituntaskan, Dit ya? Karena pembangunan yang baru bisa dilakukan kalau perkaranya sudah jelas ya. Dan kita berharap Kejati Sumsel dapat segera menuntaskan perkara ini. Kebetulan saya berkunjung ke beberapa tempat, Dit ya, keseharian saya ya, dan saya dapat obrolan, menerima komentar, ada juga saran dan kritik tentang pemuatan berita Pasar Cindi ya. Tapi rata-rata berharap penyidikan ini segera dituntaskan ya, agar ada kejelasan untuk pembangunan Pasar Cindi selanjutnya. Karena Pasar Cindi sebelumnya itu menjadi ikon ya, menjadi ikon dari kota Palembang ya. Kemudian ada rencana bagus waktu itu memang untuk dibangun pasar modern, Dit ya. Kemudian terhenti. Dan ini kita flashback sedikit tentang BOT yang dilaksanakan. Silakan Dedi cerita, dan beritanya sudah kita terbitkan waktu itu, Dedi ya. Sudah, Kak. Silakan Dedi. Ya, terkait BOT tersebut, Kak ya, diungkapkan oleh mantan Gubernur Sumsel saat usai diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi ini, Kak ya. Di mana ketika itu mantan Gubernur Sumsel mengungkapkan bahwa BOT tersebut dilakukan kepada pihak investor, Kak ya, terkait pembangunan pasar modern, karena menurut mantan Gubernur Sumsel saat itu mengatakan bahwa kondisi Pasar Cindi sudah tidak layak, ini kotor dan tempatnya kumuh sehingga harus dibangun dengan menggandeng pihak investor, Kak. Kemudian dilaksanakan BOT ya, kemudian ada MOU dan sebagainya, Dit ya, dan beritanya sudah kita terbitkan, Dit ya. Dan penonton SSN yang penasaran dengan jumpa pers yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumsel usai diperiksa itu masih bisa mengkliknya di koransn.com, Dit ya. Dan video lengkapnya itu ada di TikTok dan Instagram pribadi saya. Oke, Dit ya, dalam perkara penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini ya, sudah begitu banyak saksi yang diperiksa ya. Dan saksi diperiksa ini ada beberapa mantan pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dit ya. Tapi terkait materi pemeriksaan itu Kejati belum bisa membukanya ya. Di antara saksi yang diperiksa dan ditemui oleh Dedi sebagai wartawan yang post di Kejati Sumsel, di antaranya siapa saja? Silakan, Dedi. Para saksi yang diperiksa Kejati Sumsel dan berhasil ditemui oleh Suara Nusantara Donggora NSM usai pemeriksaan, Kak ya. Di antaranya ini mantan Kepala Dinas Perkim Sumsel yang juga mantan Kadis PUCK Sumsel. Selanjutnya ada juga mantan Kabiro Hukum Pemprov Sumsel, Kak ya. Selain itu ada juga mantan pejabat dari Pemkot Palembang, ya ini mantan Wali Kota Palembang, Kak. Oke. Khusus untuk materi penyidikan, waktu itu Dedi ada wawancara dengan pihak Kejati Sumsel terkait juga masalah pelelangan. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Dedi ya? Sudah, Kak. Silakan Dedi ulas. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sumsel Pipu Firman Priyadi SMH, Kak ya, sebelumnya telah mengatakan bahwa terkait penyidikan perkara Pasar Cindi tersebut, memang Kejati Sumsel melakukan pendalaman penyidikan terkait lelang, Kak. Selain itu, Wakajati Sumsel juga mengatakan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga melakukan penyidikan mulai dari tahap persiapan, tahap pelelangan, dan untuk cagar budaya yang ada di lokasi juga merupakan bagian peristiwa termasuk dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, Kak. Khusus pelelangan, Wakajati Sumsel ada menerangkan lebih lanjut dan terkait pelelangan, Wakajati Sumsel tidak menerangkan secara lanjut, Kak ya. Namun Wakajati Sumsel menegaskan bahwa sejauh ini tim jaksa penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Kak. Kemudian tentang persiapan, tadi ada statement dari Wakajati Sumsel juga, Dit ya. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Dit ya. Sudah. Ada keterangan lebih lanjut dari Wakajati dan?
Termasuk itu juga Kak ya, di mana Wakajati tidak masuk ke dalam materi pokok perkara terkait persiapan dan pembangunan pasar Cinde Kak ya. Namun Wakajati Sumsel menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan proses penyidikan, sedangkan untuk terkait jumlah kerugian keuangan negara juga masih dalam penghitungan Kak. Oke, ini yang menarik juga, Wakajati Sumsel menegaskan soal cagar budaya juga masuk dalam materi penyidikan, ya? Iya Kak. Dan penonton Lesa SN yang penasaran dengan berita keterangan dari Wakajati Sumsel ya terkait dengan penyidikan pembangunan pasar Cinde yang mangkrak ini, silakan klik koransn.com. Menarik sekali kita membahas pasar Cinde ini ya, dan kita terima kasih kepada penonton Lesa SN yang begitu apresiasi dengan ulasan kita ya. Dan berita-berita kita juga mendapat apresiasi juga ya dari penonton, dari pembaca Suara Nusantara, edisi cetak dan koransn.com. Dan kita sekarang bicara tentang BPHTB yang disebut-sebut didalami pihak Kejati dalam pemeriksaan penyidikan pembangunan pasar Cinde yang mangkrak ini ya. Iya Kak. Tapi memang belum ada keterangan resmi, ya? Sudah ada keterangan resmi terkait pendalaman tersebut Kak. Dari siapa itu, Dad? Silakan. Dari Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak. Oke, apa keterangan dari pihak Kejati Sumsel tentang BPHTB? Silakan Dede. Ya, Aspisus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya, bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pasar Cinde yang pembangunan mangkrak ini, pihaknya melakukan pendalaman penyidikan terkait BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan pasar Cinde Kak. Di mana menurut Aspisus Umaryadi SMH dalam pendalaman penyidikan tersebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan nantinya akan meminta pendapat kepada ahli terkait BPHTB pasar Cinde tersebut Kak. Kemudian soal BPHTB ini juga kita sering kali buat beritanya, Ded ya, di koransn.com. Dan yang penasaran tentang BPHTB ini ya, apa artinya, kemudian tentang apa komentar-komentar dari pengamat, silakan klik koransn.com ya. Dan yang sering kali kita minta komentar adalah dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Apa komentar Kak Ferry salah satunya tentang BPHTB dikaitkan dengan penyidikan pembangunan pasar Cinde yang mangkrak? Silakan Dede. Ya, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel Kak ya, mengungkapkan bahwa terkait BPHTB pasar Cinde tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara Kak. Karena menurut Ferry Kurniawan, BPHTB pasar Cinde tersebut saat dalam penyetorannya terdapat pengurangan Kak ya. Sehingga yang harusnya Pemkot Palembang mendapatkan PAD pendapatan asli daerah dari BPHTB tersebut menjadi berkurang. Dari itulah Ferry Kurniawan meminta agar Kejati Sumsel fokus terkait BPHTB pasar Cinde ini dengan melakukan penyidikan Kak. Kemudian terkait BPHTB ini juga ada beberapa saksi yang sudah diperiksa Kejati Sumsel. Iya Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan juga di koransn.com. Silakan Dedi. Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya, mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pasar Cinde tersebut, yang ini terkait BPHTB, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, kata Fani, telah memeriksa mantan Kadis Pemda Kota Palembang Kak ya. Selain itu dikatakan Fani, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel juga telah memeriksa Kabid PBB dan BPHTB kantor Dispemda Kota Palembang Kak. Oke, jadi ya pelan-pelan pihak SN mulai mencoba ya mewawancarai apa saja yang didalami dalam penyidikan tersebut ya. Dan kita mulai dapatkan mulai dari persiapan, kemudian pelelangan, kemudian soal cagar budaya, kemudian soal BPHTB, dan terakhir kita juga ada juga komentar ya sejak pasar Cinde dibongkar itu retribusi parkir ya, dan retribusi pasar juga ya, itu menjadi terganggu atau tidak ada lagi ya. Dan ini ada beritanya kita Dede ya. Ada Kak. Silakan Dede. Ya, itu terkait komentar dari Deputi Kamaki Ferry Kurniawan Kak ya, di mana menurut Ferry Kurniawan dahulu sebelum pasar Cinde tersebut dibongkar terdapat retribusi di pasar Cinde yang masuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD Pemkot Palembang. Dikatakan Ferry retribusi tersebut diantaranya retribusi parkir, kemudian ada juga retribusi dari los-los para pedagang. Selain itu retribusi dari kebersihan di pasar Cinde Kak ya. Namun dengan dibongkarnya pasar Cinde sejak tahun 2017 sampai tahun 2025 ini pembangunannya mangkrak, retribusi tersebut menjadi tidak lagi masuk ke dalam PAD Kota Palembang Kak. Penonton Lesa SN, koransn.com dan Suara Nusantara edisi paper itu secara running ya. Secara setiap hari ya membuat berita tentang terkini
tentang penyidikan Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak ini, Ded ya. Iya, Kak. Dan sudah banyak sekali pengamat dan yang berkomentar, Ded ya. Ada Ketua DKP Bapak Muhammad Nasir ya. Iya. Ada Budayawan Kota Palembang Bapak Febri Alintani ya. Iya. Kemudian pernah saya ngobrol dengan mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji terkait penyidikan pembangunan Pasar Cinde Mangkrak yang dilakukan oleh Kejati Sumsel ini ya. Iya, Kak. Dan ini mendapat apresiasi dari Pak Susno Duaji ya. Tentang geledah dan saksi yang diperiksa itu ada komentar khusus dari Pak Susno, Ded ya. Iya, Kak. Apa komentar Pak Susno? Silakan, Dede. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri, Kak ya, mengatakan bahwa langkah penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel dan langkah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel terkait perkara dugaan korupsi Pasar Cinde tersebut merupakan langkah yang bagus, Kak ya. Karena Pak Susno mengatakan bahwa penyidikan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel ya ini tujuannya untuk mencari alat bukti terkait ada tidak unsur suap dalam perkara tersebut, di mana dikatakan Pak Susno Duaji unsur suap tersebut ya ini suap kepada pihak pejabat yang berwenang, karena dikatakan Pak Susno Duaji suap adalah merupakan bagian dari dugaan kasus tindak pidana korupsi, Kak. Dan untuk penonton SN ketahui bahwa wawancara dengan mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji dilakukan saya selaku pemimpin redaksi dengan Pak Susno Duaji melalui saluran telepon. Masih di Ulas Berita YouTube Lensa SN, kita ke topik yang berbeda. Berita kedua, Ded ya. Iya, Kak. Apa itu, Ded? Silakan. Terkait fee proyek 20% pada dugaan korupsi gratifikasi penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Keramat Raya Talang Kelapa pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Banyuasin pada APBD Sumsel tahun 2023, Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan ya, ada satu berita ya, Kak. hari Sabtu ya. Ya. Silakan, Dede, ulas. Ya, berita tersebut terkait komentar Deputi Kamaki Ferry Kurniawan, Kak ya, di mana di perkara ini ketiga tersangka dalam perkara tersebut ya ini Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel, kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin dan tersangka Wakil Direktur selaku Wakil Direktur CV HK yang merupakan pihak kontraktor dalam waktu dekat akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak ya. Terkait hal tersebut, Deputi Kamaki mengungkapkan bahwa nanti di persidangan akan terungkap fakta-fakta soal fee proyek 20% yang disebut Kejati Sumsel diterima oleh Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel di perkara ini, Kak. Oke, Ded ya, perkara ini sudah cukup lama, Ded ya. Iya, Kak. Dan untuk mengingatkan penonton SN, silakan Dede mengulasnya sedikit. Ya, Kak, terkait perkara ini mulanya Kasipenkum Kejati Sumsel Vanilia Sari SMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa perkara tersebut sudah tahap penyidikan di Kejati Sumsel dan dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, Kak. Selanjutnya berjalannya berwaktu dari hasil penyidikan tersebut, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH mengumumkan penetapan ketiga tersangka, Kak ya, di mana ketiga tersangka tersebut yakni Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel, kemudian Kepala Dinas atau Kadis PUPR Kabupaten Banyuasin dan Wakil Direktur CVHK. Dari penetapan ketiga tersangka tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yulianto SMH ketika itu juga menggelar jumpa pers kepada sejumlah wartawan, Kak ya, di mana Kejati Sumsel menegaskan bahwa dalam perkara ini Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang merupakan salah satu tersangka di perkara tersebut menerima fee 20% dari pagu anggaran 3 miliar, di mana dikatakan Kejati Sumsel Dr. Yulianto bahwa Kabak Humas dan Protokol DPRD Sumsel tersebut menerima fee 20% dari tersangka yang merupakan pihak kontraktor, di mana uang 20% fee tersebut masuk ke rekening dan Kejati telah mendapati buktinya, Kak. Dan tinggal menunggu persidangan, Ded ya. Kita tunggu saja persidangan nanti dan kita akan buat nanti, Ded ya. Kak. Dan biasanya persidangan terbuka untuk umum, Ded ya. Oke, Ded ya, sudah cukup panjang kita ulas berita, Ded ya. Kak. Dan sepertinya kita sudah di ujung ulas berita. Dan seperti biasanya juga di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini adalah hati-hati dengan lisanmu. Jika menyakiti hati orang lain dapat mempersulit hidupmu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alwi Hikmat bersama Dedi Suhendra. Izin pamit.
Salam SN, salam kompak selalu.